Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang pembantaian mandor oleh tentara Jepang pada tahun 1943 sampai 1945. Yuk langsung saja kita simak videonya. Peristiwa Mandor. Peristiwa Mandor adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Peristiwa Mandor ini sendiri sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang. Bagaimana sejarah pembantaian Mandor oleh tentara Jepang? Berikut ceritanya. Di daerah Mandor, Kalimantan Barat pernah terjadi peristiwa pembantaian atau genosida paling mengerikan. Sebanyak lebih dari 20.000 orang dibantai dengan keji meski tak salah apa-apa. Mayat-mayat korban itu akhirnya dikubur menjadi satu hingga susah untuk diidentifikasi. Menurut saksi mata, banyak penduduk usia di atas 12 tahun dikumpulkan. Mereka ditembak, ditutup kepalanya dengan plastik, lalu dipenggal dengan samurai. Ada juga yang dibunuh dengan memasukkan air dari selang ke dalam mulut. Pemerintah Jepang ingin membuat Jepang kedua di tempat ini. Semua orang dewasa dibunuh dengan keji, lalu yang anak-anak akan dididik dengan ajaran Jepang yang keras. Peristiwa kelam ini berlangsung selama 2 tahun berturut-turut, tepatnya antara 1943 sampai 1945, pada daerah Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Terjadi pemutusan generasi penerus Kalbar oleh Jepang atau genosida, yaitu semua orang yang diketahui berumur 12 tahun ke atas akan dibunuh dan dilibas dengan keji oleh pasukan huru-hara Jepang. Lalu anak-anak pribumi Kalbar yang di bawah umur 12 tahun akan dididik oleh tentara Jepang. Selebihnya akan digantikan oleh imigran Jepang untuk menempati Kalbar yang akan dijadikan sebagai negara boneka tersebut. Rakyat Kalbar khususnya Mandor menjadi resah, bukan kepalang, kepanikan di mana-mana, teriakan mempertahankan hidup tak dapat lagi disembunyikan. Mungkin pada saat itu rakyat Kalbar menganggap ini tak berubah seperti neraka buatan yang diciptakan oleh tangan keji penguasa Jepang pada saat itu. Pemerkosaan, perampokan, perampasan, dan penindasan menjadi menu kejam untuk rakyat yang tak mengerti apa-apa. Oleh karena itu, akhirnya membuat para cendekiawan, raja, tokoh, suku, pemuka, masyarakat, dan beberapa penembahan Kalbar menjadi bersatu padu untuk merundingkan tentang bagaimana cara memukul mundur Jepang agar tindakan semena-mena ini dapat dihentikan. Namun hasil musyawarah rundingan tersebut tercium oleh endusan Jepang. Kecurigaan Jepang semakin menjadi-jadi seketika mendapat informasi mengenai kedatangan 2 utusan cendekiawan yang berasal dari Banjarmasin yang bernama Dr. Susilo dan Malai Wei. Akhirnya pada tanggal 28 Juni 1944, pasukan Jepang dengan mudah menggagalkan rencana para cendekiawan tersebut dengan diawali penculikan dan pembunuhan besar-besaran. Jepang memulai kembali untuk meluluh lantahkan kekuatan Kalbar pada saat itu. Masyarakat juga akan mendapatkan jemputan paksa oleh pihak Jepang yang menyukupi kepala mereka dan akan digiring ke dalam truk juga. Peristiwa penculikan dengan penungkupan kepala tersebut dikenal dengan istilah otok sungkup. Lalu setibanya di Mandor, korban penculikan tersebut disuruh bekerja mati-matian. Seperti pada program Jepang yang sangat populer yaitu Romusa. Singkat kisah, setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu Amerika, membuat Jepang kewalahan dan dilanda panik dalam menyusun kekuatan militer. Terlebih rezim Jerman yang pada saat itu yang merupakan sekutu Jepang telah menandatangani instrumen penyerahan diri pada tanggal 8 Mei 1945. Khususnya di Kalbar, momen tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk melakukan pemberontakan dalam tujuan mengusir Jepang secara besar-besaran.
Semangat para pemuda Kalbar semakin menjadi-jadi ketika tentara Jepang benar-benar kewalahan menghadapi kekompakan dan gerilya para rakyat.